Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif, anak-anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran 4. Marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 22. Pembelajaran 4. Ino dan Arin memiliki kegemaran berbeda. Arin gemar bernyanyi dan Ino gemar membaca puisi. Tetapi Ino dan Arin selalu rukun dan bergotong royong. Amatilah percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara ibu dengan Ino. Ibu berkata, "Ino, kita sudah mendengar adikmu Arin bernyanyi. Ibu tahu kamu senang membaca puisi. Bagaimana kalau kamu sekarang membaca puisi?" Ino menjawab, "Baik Bu, Ino akan membaca puisi." Nah, berikut ini puisi yang dibacakan Ino di depan keluarganya. Nah, anak-anak, membaca puisi itu tidak sama dengan membaca bacaan. Perhatikan, ada intonasi tinggi atau rendah. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, nanti disesuaikan. Perhatikan contoh Bu Ranum akan membacakan puisi ini. Rumah. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu tak pernah lelah merawatku. Aku selalu ingin cepat pulang ke rumah. Nah, seperti itu ya anak-anak, contohnya membaca puisi. Harus ada intonasi atau tinggi rendah suara. Oke, kita lanjutkan halaman 23. Bu Ranum akan membacakan lagi puisi ini. Anak-anak silakan menirukan Bu Ranum. Oke, kita mulai ya. Ayo gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira, seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi, tertata. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengikuti cara membaca puisi dengan benar.
Oke, sekarang kita baca bawahnya. Membaca puisi tidak seperti membaca cerita. Puisi harus dibaca dengan penuh perasaan. Perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah. Suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Nah, kalau membaca puisi, kita harus tahu dulu isinya apa. Kalau isi puisinya menyenangkan, kita membaca puisinya juga dengan rasa yang senang, dengan raut muka yang menyenangkan. Ya, tidak cemberut, senyum, itu ya. Itu kalau puisinya menyenangkan. Tapi kalau isi puisinya sedih, menyedihkan, maka suara kita juga harus sedih. Perasaan kita juga harus sedih. Wajah kita pun menyesuaikan juga harus terlihat sedih. Ya, jadi menyesuaikan dengan isi puisinya. Kita lanjutkan. Membaca puisi tidak perlu terburu-buru. Perhatikan lafal dan intonasi saat membaca. Perhatikan tanda baca seperti koma atau tanda tanya. Nah, anak-anak, kalau membaca puisi tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja atau sedang sesuai isi puisi supaya orang yang mendengarkan bisa memahami isi puisi yang kamu baca dengan baik, ya. Perhatikan lafal. Lafal artinya pengucapan kata. Jadi, pengucapan katanya harus jelas. Tidak boleh pengucapannya seperti orang berkumur-kumur, ya. Jadinya tidak jelas. Dan intonasi juga harus tepat. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Jadi, saat membaca puisi, suara kita harus ada yang tinggi, ada yang rendah. Jangan semuanya sama, ya. Kita juga harus memperhatikan tanda baca. Jadi dalam puisi, misalnya ada tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Kita harus bisa membedakan cara membacanya. Oke, itu ya penjelasan tentang puisi. Sekarang halaman 24. Puisi disebut juga sajak. Jadi nama lainnya puisi adalah sajak. Puisi terdiri dari bait-bait. Nah, yang dinamakan bait adalah ini anak-anak. Lihat ini ya. Ini mulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini namanya satu bait. Terus kalau yang bawahnya lagi, ini baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga satu bait. Terus kalau yang ini baris ke 1, 2, 3. Ini namanya satu bait. Jadi bait adalah kelompok. Kelompok-kelompok kalimat dalam puisi. Ini satu kelompok. Memisahkannya ini dikasih jeda. Ini diberi jeda satu baris seperti ini, ya. Nah, antara bait yang satu dengan bait yang lainnya diberi jeda. Ini, ya.
Nah, kalau dalam puisi ini, ayo gotong royong terdiri dari berapa bait? Kita hitung ya, ini tadi yang atas ini 3 ini 1. Terus yang bawah ini ya 2. Terus yang bawah ini 3. Jadi puisi ini terdiri dari 3 bait. Sudah paham belum anak-anak tentang bait puisi? Nah, sekarang kalau yang ini, puisi rumah. Ada berapa bait ya? Kita lihat ada berapa kelompok kalimat ya? Kita lihat ya. Ini baris 1, 2, 3, 4. Ini bait ke-1. Bait pertama. Terus ini ada jeda. Mulai lagi. 1, 2, 3. Nah, ini bait kedua. Berarti ada berapa jumlah baitnya puisi rumah ini? Ada 1, 2 bait. Ada 2 bait. Begitu anak-anak. Nanti kalau misalnya belum paham, boleh tanya ke orang tua ya. Kita lanjutkan lagi. Deklamasi adalah cara untuk membaca puisi disertai dengan lagu dan gaya. Membaca puisi harus dengan mimik wajah dan intonasi suara yang sesuai. Jadi, deklamasi adalah cara kita membaca puisi disertai lagu dan gaya. Jadi ada gayanya. Tidak kemudian tangan kita cuma diem aja, tidak. Tapi tangan kita juga bergerak sesuai dengan isi puisi. Dan kita juga harus memperhatikan mimik wajah. Mimik wajah itu wajah kita mau bagaimana? Apakah sedih, atau senang, atau terkejut, atau kecewa, atau bagaimana? Sesuai dengan isi puisi. Dan sekali lagi, kita harus memperhatikan intonasi suara yang sesuai. Intonasi artinya tinggi rendah suara. Insya Allah nanti Bu Ranum kirimkan ya contoh pembacaan puisi dan keterangan-keterangan yang perlu kalian hafalkan dalam bab puisi ini. Oke. Nah, yang bagian bawah ini, ayo mencari tahu. Silahkan nanti anak-anak mencari sendiri makna dari kata-kata ini. Bisa mencarinya di kamus bahasa Indonesia atau di internet. Nah, kalau yang bawah ini seharusnya kita praktik membaca puisi di kelas ya. Terus kalian mengamati bagaimana teman kalian saat membaca puisi. Ya, jadi ini kita lewati saja karena kita belajarnya di rumah. Langsung ke halaman 25. Sekarang kita akan belajar kembali materi muatan matematika. Ayah Ino akan membuat jendela. Ayah mengukur panjang kayu yang akan digunakan. Alat ukur panjang apakah yang tepat yang digunakan Ayah Ino? Nah, kemarin kita sudah belajar ya macam-macam alat ukur panjang. Ada penggaris dan satu lagi apa? Meteran. Nah, sekarang kalau Ayah Ino mau mengukur panjang kayu, yang lebih tepat memakai apa? Penggaris atau meteran? Ya, benar. Lebih tepatnya memakai meteran. Meteran yang dipakai seperti ini anak-anak ya. Anak-anak pasti pernah lihat. Namanya meteran gulung.
Ini berbeda dengan meteran yang dipakai penjahit untuk mengukur badan, beda ya. Ini biasanya untuk mengukur panjang bahan bangunan, kemudian kayu atau lantai gitu ya. Untuk mengukur panjang kayu, panjang meja, tinggi pintu, lebar jendela, atau panjang ruangan dapat digunakan meteran gulung. Satuan yang digunakan pada meteran gulung adalah meter atau disingkat M. Ini juga harus kalian ingat, satuan panjang biasanya kalau untuk penggaris sentimeter, kalau untuk meteran satuannya adalah meter. Ayo berlatih. Ukurlah benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan meteran gulung. Mintalah bantuan orang tuamu saat mengukur. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, nanti anak-anak kalau kalian punya meteran gulung, bisa kalian mengukur panjang benda-benda ini ya. Kalau sudah diukur panjangnya berapa, tulis di sini. Satuannya adalah meter. Kalau kesulitan, silahkan bertanya pada orang tua, minta bantuan untuk mengukur. Ya, ini bagi kalian yang punya meteran gulung. Misalnya tidak punya, ya punyanya penggaris, ya bolehlah pakai penggaris. Cuma nanti berkali-kali ya mengukurnya ya ditambah-tambahkan karena pakai penggaris tidak bisa panjang sekali, ya. Oke, kita lanjutkan halaman 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar seperti yang kemarin anak-anak ya. Ino dan keluarganya sedang apa? Sedang memasak bersama di dapur. Mereka bekerja sama untuk memasak di dapur. Nah, sekarang tugas kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar ini. Nah, di sini silakan anak-anak tulis bebas pertanyaannya apa. Boleh memakai kata tanya apa, atau siapa, atau mengapa, atau di mana, atau kapan, atau bagaimana. Pilih salah satu kata tanya dan tulis kalimat tanyanya di sini. Dengarkan ya, Bu Ranum memberi contoh. Misalnya Bu Ranum ingin membuat kalimat tanya menggunakan di mana. Nah, di sini nanti berarti Bu Ranum tulis di mana keluarga Ino bekerja sama. Nah, di mana? Nanti jawabannya di dapur. Nah, silakan kalian boleh seperti itu atau cari yang lain. Misalnya pakai kata tanya apa. Apa yang dilakukan oleh keluarga Ino? Nanti jawabannya kalian tulis. Keluarga Ino sedang memasak bersama. Keluarga Ino sedang memasak bersama. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Silakan ditulis sendiri. Mau pakai kata tanya apa silakan, mau pakai kata tanya di mana silakan ya. Kalau sudah, sekarang halaman 27. Materi SPDP. Ino dan Arin senang bekerja sama menyiapkan makanan. Sambil bekerja, Ino dan Arin bernyanyi lagu Dudi Dudi Dam. Nah, ini ada lagu.
Kalau kemarin lagunya Burung Tantina ya, kalau sekarang lagunya Dudi Dudi Dam, ciptaan Papa T-pop. Nah, nanti Bu Ranum akan share link lagunya. Anak-anak bisa menirukan, menyanyikan lagu Dudi Dudi Dam, melihat dari link video tersebut, dan perhatikan pula panjang dan pendeknya bunyi. Harus sesuai dengan contoh yang dinyanyikan pada video tersebut. Oke anak-anak, hari ini tidak ada tugas yang dikirim, maaf. Tidak ada tugas tematik yang dikirimkan di classroom. Nah, nanti tugasnya hanya satu, bukan tematik tapi HW. Tugas HW-nya apa? Hari ini anak-anak menata sandal dan sepatu di rumah. Ya, ditata yang rapi. Kalau ada rak sepatu ya dimasukkan ke rak sepatu. Ya, kalau tidak berarti ditata di lantai dengan rapi. Kemudian difoto ya, kegiatan kalian itu difoto. Jadi dalam foto itu kelihatan wajah kalian, kelihatan badan kalian, dan juga hasil sepatu dan sandal yang sudah rapi ditata oleh kalian. Itu ya anak-anak, Bu Ranum tunggu pekerjaan HW kalian. Dan Bu Ranum ingatkan lagi bagi yang kemarin belum mengerjakan tugas classroom, sudah ada 2 tugas ya yang dikirimkan di classroom ya. Nah, hari ini silahkan dikerjakan. Ya, jangan sampai nunggu sampai minggu-minggu ke depan, nanti semakin menumpuk dan terasa berat. Satu lagi, hafalannya Alfil, alhamdulillah sudah banyak yang kirim ke Bu Ranum, tapi masih ada juga yang belum. Yuk dihafalkan lagi Alfilnya, disetorkan, direkam di video, kemudian dikirimkan di classroom. Yang sudah selesai menyetorkan alfil boleh menghafalkan al-humazah ya, atau kalau mau hafalan hadis dan doanya juga boleh, silahkan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.